fasilitator dan sebagainya gitu. Sehingga ini menjadi penting kenapa ekonomi pedesaan ini menjadi hal yang perlu kita bahas di dalam topik kita hari ini gitu. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Siwi, Departemen SKPM, IPB University dari FEMA. Ini kita perkenalan dulu gitu ya. Saya sehari-hari sebagai dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, lalu bidang keahliannya itu sosiologi digital, sosiologi pedesaan. Itulah kenapa tadi dalam slide di awal saya tambahkan ekonomi pedesaan, karena memang pada dasarnya saya belajar di sosiologi pedesaan itu. Lalu terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terus pengembangan masyarakat dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, saya di Tani Center dipercaya sebagai koordinator layanan di Tani yang menggunakan aplikasi itu, dan saya juga sebelumnya menjadi content creator untuk akun Instagram @skpmipb dan Tani Center IPB. Meskipun sekarang saya sudah mulai jarang gitu ya membuat kontennya, tapi dulunya saya sebagai content creator. Ini perkenalan singkat saja, barangkali teman-teman yang nanti dari IPB ketemu di kampus ataupun teman-teman yang bukan dari IPB dan bertemu di media sosial gitu ya, kita bisa saling bersapa karena kan menjalin silaturahmi itu adalah bagian dari bagaimana kita memperpanjang usia, lalu bagaimana kita memperoleh yang lainnya. Intinya sih silaturahmi itu tentu membawa kebaikan. Nah, terkait dengan topik yang saya peroleh, barangkali pertanyaan mendasar adalah apa itu kelembagaan? Barangkali teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa itu kelembagaan gitu ya. Nah, boleh minta tolong gitu ya. Apa sih kelembagaan menurut teman-teman? Silakan Anda tuliskan di kolom chat. Jadi saya tunggu dalam 2 menit lah kira-kira gitu. Apa sih kelembagaan itu gitu? Sehingga nanti saya bisa tahu apa yang nanti bisa saya sampaikan. Silahkan tuliskan yang Anda pahami aja, tidak perlu takut bahwa itu salah. Yang sudah Anda pahami, apa sih kelembagaan itu gitu. Silahkan, di sini ada 80 partisipan gitu ya. Barangkali ada yang tahu atau yang punya ide gitu ya. Apa sih itu kelembagaan? Anda bisa tuliskan di dalam kolom chat apa aja yang Anda selintas gitu. Sehingga nanti bisa tahu gambarannya seperti apa. Oke, ini dari Mando Amelia, sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai satu tujuan tertentu. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan nanti. Apa bedanya kelembagaan dan organisasi? Silahkan yang lain. Tidak hanya Mado Amelia saja kan? Kalau Mado Amelia dari mana? Dari kampus mana? Saya dari Udayana, Pak, dari Bali. Dari Udayana. Baik, kita mulai lagi. Terima kasih Pak Pramudita dari Udayana. Menurut saya lembaga adalah sebuah perkumpulan formal yang dibentuk dan memiliki agenda yang perlu diwujudkan dengan struktur pengurusan yang jelas. Lalu Marista dari Stiper Flores Jawa ini ya. Kelembagaan merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu Carlos Fernando, badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu.
Lalu menurut saya Juliana dari Stiper juga, ini kelembagaan adalah suatu sistem atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Rosalia, suatu organisasi atau perkumpulan orang-orang dalam suatu forum yang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Sri Indah, norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan serta terus-menerus untuk memenuhi tujuan atau kelompok anggota. Organisasi dari Kina ini tadi dari Sri Indah ya. Kina organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain mencapai tujuan yang diinginkan. Kelembagaan bentuk formal maupun dari sebuah aturan dari Maria Stiper. Ya, pada dasarnya ada poin-poin yang sudah ada yang sudah dituliskan oleh rekan-rekan Anda gitu ya. Tapi mari kita lihat apa itu kelembagaan sehingga nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut sebenarnya bagaimana penguatan dari kelembagaan. Jadi kalau kita bicara kelembagaan, menurut pakarnya Harton dan Han tahun 84 itu mendekati pembahasan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Jadi apakah kelembagaan itu wujudnya sebagai sebuah organisasi atau sebuah kelompok atau yang lain gitu. Nah, nanti itu di dalam slide berikutnya kita akan berikan, kita akan sampaikan gitu ya, apa yang menjadi catatan terhadap kelembagaan itu. Tapi kalau kita runut dari pakarnya, gitu, dari ahlinya, Horton dan Han misalnya, kelembagaan adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Artinya norma itu kan tata aturan ya. Jadi wujud dari kelembagaan itu adalah bagaimana tata aturan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya kalau kita bicara di Bali misalnya, dalam proses pertanian atau dalam konteks petani misalnya, ada subak gitu. Jadi bagaimana norma-norma pengaturan air di masyarakat Bali. Nah, itu diatur dalam kelembagaan yang namanya Sumbak. Jadi itu kalau kita bicara kelembagaan gitu. Jadi apakah nanti wujudnya formal, informal, organisasi, kelompok. Nah, yang penting adalah ketika kita bicara kelembagaan, ada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Artinya ada aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Sehingga misalnya kalau di Bali, teman-teman di Udayana barangkali ya, cerita tentang kelembagaan pengelolaan air yang namanya Subak, itu pasti ada pembagian air itu dari bagaimana dari sumber airnya dialirkan sampai ke sawah-sawah dari petani itu. Nah, itu adalah norma. Dan biasanya kalau ciri yang bisa kita lihat yang lain adalah selain aturan ada juga sanksi gitu. Misalnya ada petani yang mengambil air yang terlalu banyak misalnya, atau pembagian airnya tidak sesuai dengan kesepakatan dalam subak, maka tentu ada sanksi yang diterapkan. Apakah memang sanksinya berupa sanksi sosial atau sanksi moral gitu ya. Nah, itu secara sosiologis kita bisa bedakan itu. Tapi intinya kelembagaan itu adalah norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Nah, yang lain juga punya pendapat bahwa kelembagaan disebut sebagai suatu sistem norma yang diperlukan untuk mencapai sejumlah tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi kembali lagi bahwa ketika kita bicara kelembagaan, kita bicara sistem norma tadi, sistem aturan, sistem tata kelakuan, sistem orang bagaimana harus bertindak gitu misalnya. Misalnya pada petani misalnya di Jawa misalnya sebelum dia melakukan proses penanaman itu ada ritual adat yang dilakukan gitu ya. Nah, itu adalah kita bicara bagaimana kelembagaan adat dalam pertanian gitu ya. Ada sistem norma yang diperlakukan untuk mencapai sejumlah tujuan atau kegiatan yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi kata kuncinya tadi sudah sampaikan bahwa ketika kita bicara kelembagaan itu adalah kita bicara norma-norma yang hidup dalam masyarakat, lalu
definisi yang lain itu kita bicara sistem norma yang diperlukan untuk mencapai satu tujuan. Jadi tidak adanya norma, apa sih keberadaan norma itu? Nah, keberadaan norma itu memang untuk mencapai satu tujuan atau kegiatan tertentu gitu. Tadi yang saya sampaikan misalnya ada kelembagaan yang namanya subak. Maka tujuannya apa? Tujuannya agar pengelolaan air itu merata untuk semua anggota dari kelembagaan subak itu. Sebentar ya. Ya, kita teruskan. Jadi kalau kita bicara, oh ya, kelembagaan berarti abstrak dong. Iya, gitu. Kalau kita bicara begitu, karena wujud dari kelembagaan yang sifatnya tidak abstrak itu ada gitu. Misalnya tadi teman-teman bicara ada kelompok, ada organisasi. Nah itu agak berbeda dengan kelembagaan. Jadi kalau kita bicara kelembagaan itu kata kuncinya adalah norma, sistem norma yang untuk mengatur suatu tujuan tertentu. Gitu. Tadi misalnya kelembagaan subak misalnya atau kelembagaan-kelembagaan yang lain gitu. Nah, itu punya sistem norma dan punya tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kelembagaan. Lalu terdapat 3 hal yang mendasar dari kelembagaan menurut Harton dan Han. Antara lain adalah sistem nilai. Jadi tadi kita bicara norma, itu berarti sistem nilai. Misalnya bagaimana menjadi anggota itu diatur. Bagaimana kalau dia melanggar itu ada aturannya. Bagaimana orang mau bertindak atas suatu kegiatan, nah itu ada sistem nilainya. Misalnya kapan harus mulai menanam padi atau kapan harus yang lainnya gitu. Nah itu ada sistem nilai yang mengaturnya. Kalau kita bicara dalam konteks bicara di sini adalah karena ini MBKM kampus Sawah Merdeka, maka kita lihat gitu pertanian itu kan dalam bahasa Inggrisnya kan agriculture ya, agri dan culture. Culture itu budaya. Maka sebenarnya kita bicara bagaimana sistem nilai, sistem budaya yang ada di dalam pertanian. Sehingga kita bicara kelembagaan, maka menurut Harton dan Han ada 3 sistem nilai, itu sistem tata aturan atau sistem norma yang digunakan di dalam kelembagaan itu. Misalnya teman-teman di Udayana tentu lebih paham bagaimana misalnya kelembagaan subak itu diatur. Bagaimana kelembagaan subak itu mengatur pembagian air dalam pertanian misalnya. Lalu prosedur hubungan. Nah, prosedur hubungan ini mengatur juga bagaimana orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalam kelembagaan itu. Gitu. Misalnya, tentu dalam konteks bicara kelembagaan adat misalnya, ada tetua adat yang harus dipatuhi misalnya. Ada bagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam anggota itu misalnya. Sehingga kedua dari 3 hal yang menurut Han dalam kelembagaan itu adalah pengaturan prosedur hubungan serta bentuk hubungan sama anggota masyarakatnya. Jadi ada 3 hal itu. Yang pertama adalah sistem nilai, yang kedua adalah prosedur hubungan serta bentuk hubungan sesama anggota masyarakat. Jadi misalnya kalau kita bicara kelembagaan pendidikan gitu ya. Kelembagaan pendidikan itu tentu wujudnya abstrak. Apa kelembagaan pendidikan? Gitu. Maka wujud fisiknya, wujud yang tidak abstraknya itu ya, misalnya perguruan tinggi misalnya. Teman-teman yang di Udayana, di Unibrau, di Stiper misalnya, terus di Universitas Jember misalnya, terus mana lagi nih? Di PB misalnya. Nah, itu adalah wujud fisiknya gitu. Kalau kita bicara kelembagaan pendidikan, maka wujudnya adalah wujud fisiknya misalnya perguruan tinggi. Maka ada sistem nilai yang mengatur dalam kelembagaan pendidikan perguruan tinggi. Misalnya, Anda menjadi mahasiswa harus melalui proses tahapan pendaftaran tertentu gitu. Entah itu jalur undangan rapot, jalur tes dan sebagainya. Nah, itu ada sistem nilai yang mengatur. Nah, berarti nanti ketika sudah masuk ada lagi sistem nilai yang mengatur gitu ya. Maka untuk menjadi lulus sarjana minimal misalnya 140 SKS harus diselesaikan, harus mengambil mata kuliah sekarang misalnya ya,
kurikulum yang baru harus mengambil mata kuliah yang sifatnya MBKM di luar kampusnya ataupun di luar prodinya. Nah, itu sistem nilai. Nah, bagaimana prosedur hubungannya dan bentuk hubungan kan diatur juga gitu dalam kelembagaan itu, dalam kelembagaan pendidikan tadi gitu, bahwa bagaimana Anda misalnya sebagai mahasiswa berinteraksi atau berhubungan dengan dosen misalnya. Bagaimana Anda kirim WA gitu misal. Tentu prosedur hubungan itu agak berbeda dan bentuk hubungan itu pasti berbeda antar sesama anggota gitu ya. Kalau kita bicara misalnya Anda kirim WA ke dosen, tentu bahasanya berbeda dengan kalau Anda kirim WA kepada teman Anda gitu. Jadi itulah kelembagaan. Jadi wujud abstraknya ya kelembagaan pendidikan itu misalnya. Tapi wujud yang kita bisa lihat adalah perguruan tinggi misalnya, SMA misalnya gitu. Jadi dari di sini saya harapkan rekan-rekan semua bisa membedakan sebenarnya kelembagaan dalam arti yang bagaimana memahami sebagai sebuah sistem nilai, prosedur hubungan dan bentuk hubungan sesama anggota dibandingkan dengan wujud yang sifatnya fisik misalnya, yang bisa kita lihat perguruan tinggi misalnya, jurusan dan sebagainya gitu. Nah itu wujud yang bisa kita lihat dari kelembagaan. Tapi pada intinya kelembagaan itu adalah bagaimana sistem norma yang mengatur anggota masyarakat anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, Mubiarto bilang kelembagaan atau institusi. Jadi kalau dalam bahasa yang lain itu wujud abstrak dari kelembagaan itu namanya institution gitu ya. Tapi kalau wujud yang bisa kita lihat itu namanya asosiasi, association gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Maka menurut Mubiarto kelembagaan adalah organisasi atau kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dari sini kita paham, oh ya, apakah organisasi itu bagian dari kelembagaan? Iya, gitu. Kenapa? Karena kelembagaan itu cakupannya jauh lebih luas. Nah, lalu bentuk kelembagaan apakah formal atau informal? Kedua-duanya gitu. Jadi tadi kalau kita bicara kelembagaan pendidikan, perguruan tinggi, itu ya formal bentuknya. Tapi kalau misalnya kita bicara kelembagaan pendidikan, misalnya sekolah untuk anak jalanan, itu kan informal gitu. Masuknya bisa jamnya tertentu. Guru dosennya tidak harus lulusan misalnya minimal S2 gitu. Kalau kita misalnya perguruan tinggi kan syaratnya untuk menjadi dosen ya harus lulus S2 minimal gitu. Nah, makanya ini dikatakan sebagai formal maupun informal, bahwa kelembagaan itu ada yang sifatnya informal, misalnya kelembagaan curanmor misalnya, pencurian kendaraan motor itu juga kelembagaan gitu. Tapi itu sifatnya informal dan yang sifatnya kelembagaan yang negatif misalnya gitu. Ada juga kelembagaan yang sifatnya positif. Jadi intinya adalah di sini kita bicara kelembagaan sebagai sebuah organisasi atau kelembagaan atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat. Jadi kalau tadi sebelumnya dikatakan bahwa ada sistem norma. Nah, sistem norma itu adalah mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat gitu. Jadi dengan adanya kelembagaan ini menjadi semuanya akan teratur gitu. Beda dengan kalau misalnya tidak ada kelembagaan. Contoh kasus misalnya kalau di satu lokasi tertentu misalnya nggak ada kelembagaan parkir misalnya, kelembagaan transportasi, maka ya itu nggak akan ada perilaku dan tindakan yang mengatur. Parkir bisa sembarangan misalnya, nggak peduli misalnya ini menghalangi orang lain atau enggak gitu ya, dan seterusnya. Nah itu kita bicara kelembagaan, bahwa ada pengaturan terhadap perilaku, pengaturan terhadap tindakan anggota masyarakat. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Tadi teman-teman Anda sudah menyampaikan di dalam forum chat atau kolom chat yang ada di dalam zona.
Ini kalau kita secara sekilas memahami tentang kelembagaan. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menuliskan di dalam kolom chat ya. Jadi tidak perlu menunggu saya persilahkan misalnya. Oh ya, misalnya ini maksudnya apa? Itu silakan Anda langsung tuliskan sehingga saya akan sampaikan lagi gitu. Jadi kembali ke topik kita, kita bicara bahwa kelembagaan itu apa. Tadi kita bicara sistem norma. Nah, setelah ini rekan-rekan memahami bahwa kelembagaan itu punya definisi yang jelas, maka ketika ditanya, oh ya, ketika kita ingin melakukan penguatan kelembagaan itu apa yang mau kita kuatkan? Misalnya, oh iya, perilaku dan tindakan anggota ini enggak sesuai dengan tujuan dari kelembagaan misalnya, maka penguatannya di dalam apa ya? Kita bisa penguatan dalam sistem normanya gitu. Ya. Oh, sistem normanya ternyata sudah kuat, tapi tindakan tidak berlaku, maka tindakannya masih tetap aja menyimpang, maka kita perkuat misalnya sistem sanksinya misalnya, sehingga orang ketika bertindak itu menjadi teratur. Nah, dalam konteks dalam konteks MBKM kita kali ini, bahwa kita mengambil tema tentang industrialisasi benih misalnya, apa yang bisa kita lakukan gitu ketika misalnya kita bicara kelembagaan perbenihan di Indonesia misalnya. Benih sebelum dilepaskan harus mendapatkan izin, harus mendapatkan sertifikasi tertentu, harus kita uji berdasarkan peraturan yang ada dan seterusnya. Kenapa? Ya itu tadi kembali lagi bahwa perbenihan itu sebagai sesuatu yang perlu diatur sehingga apa? Benih yang dikeluarkan, gitu ya, benih yang dikeluarkan itu memiliki keterjaminan keamanan buat yang lain. Nah, sama juga gitu. Ketika kita bicara perbenihan di tingkat petani misalnya. Nah, sekarang petani sudah punya pengetahuan yang cukup baik gitu ya. Bahkan memang sumber-sumber pengetahuan itu juga ada di petani gitu. Tapi bagaimana sumber-sumber pengetahuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik atau bisa diperkuat, tentu melalui proses tadi pendampingan dan melalui proses bagaimana kelembagaan itu bisa diperkuat agar petani juga mampu menghasilkan benih gitu yang baik. Kalau selama ini kan kalau kita bicara benih dalam konteks pertanian, maka swasta jauh lebih punya sumber daya untuk melakukan itu gitu, dan petani hanya sebagai konsumen gitu. Nah, dalam MBKM kita kali ini kita bicara bagaimana sebenarnya petani mampu memiliki kelembagaan atau sudah memiliki kelembagaan, tapi bagaimana memperkuat itu. Maka kita harus memahami apa itu kelembagaan. Dan ketika kita sudah paham apa itu kelembagaan, maka kita bisa pada sisi atau pada bagian mana kita memperkuat kelembagaan itu. Berikutnya adalah ketika kita bicara definisi kelembagaan menurut Richard Scott gitu ya, bahwa di sini ada 3 pilar kelembagaan gitu ya. Jadi ada 3 pilar kelembagaan: regulatif sistem, normatif sistem, dan cultural cognitive system, yang sebenarnya ketiga-tiganya itu secara bersama membangun sebuah aktivitas dan sumber daya yang untuk mencapai kehidupan sosial gitu. Jadi di sini kita bicara bahwa apa sih pilar dari kelembagaan itu, maka Scott bilang bahwa dalam bukunya Institution and Organization gitu ya, bahwa ada perbedaan antara institusi. Institusi itu adalah kelembagaan, organisasi ya organisasi. Nah, menurut Scott itu ada 3 pilar kelembagaan. Yang pertama ada regulative system, yang kedua adalah normative system, dan yang ketiga adalah cultural cognitive system. Nah, apa itu? Nanti kita bedah satu persatu. Nah, kalau kita bicara pilar kelembagaan yang pertama, regulative system, pada dasarnya adalah aturan yang dibentuk sebuah institusi. Kembali lagi bahwa institusi itu adalah kelembagaan ya, bertujuan untuk membatasi perilaku individu, memberikan mandat, dan membatasi gerak institusi. Jadi, kalau kita bicara kelembagaan tadi dalam konteks pertanian itu adalah kelembagaan subak,
maka aturan yang dibentuk dalam kelembagaan itu adalah untuk membatasi perilaku individu. Artinya dalam pengalokasian air, setiap petani atau setiap individu yang tergabung dalam kelembagaan itu dibatasi tindakannya atau perilakunya, sehingga ada batasan-batasan tertentu bagaimana orang saat melakukan boleh maupun tidak gitu. Lalu memberikan mandat gitu, misalnya ada yang juru pengaturan air misalnya, diberikan mandat kewenangan untuk membagi air gitu. Jadi dalam regulatif sistem kita bicara bahwa ada batasan perilaku individu, lalu ada mandat yang diberikan gitu ya. Lalu bagaimana institusi ini menjadi institusi yang sesuai dengan tujuannya. Jadi ketika kita bicara regulatif sistem ini, kita bicara bahwa ada batasan gerak dari sebuah kelembagaan. Lalu dengan regulasi, perilaku anggota di dalam institusi dapat dibentuk untuk mencapai tujuan. Jadi gitu. Jadi tadi kalau kita bicara dalam definisi kelembagaan yang pertama, di slide-slide sebelumnya, bahwa kelembagaan adalah sistem normal. Nah, dalam regulatif sistem, regulatif sistem gitu ya, bahwa regulasi yang dimunculkan atas kelembagaan itu justru memang untuk membentuk, untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi kalau tidak ada regulatif sistem tersebut, maka anggota ataupun kelembagaan di dalamnya itu mengalami kesulitan mencapai tujuan gitu. Misalnya lagi-lagi misalnya kalau kita bicara kelembagaan subbak, kan tujuannya dalam salah satunya, mungkin ada banyak tujuannya, salah satunya adalah dalam pengetahuan air gitu, sehingga ketika itu ada kelembagaan maka ada regulasi juga, itu akan memudahkan bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Jadi orang tidak lagi berebut bagaimana menggunakan air gitu. Atau misalnya kita bicara kelembagaan pendidikan misalnya yang lebih dekat dengan Anda gitu ya, bahwa ada aturan bahwa Anda semester 1 harus mengambil mata kuliah ini misalnya. Mata kuliah A, B, C, D, E. Semester 2 nanti lanjut mata kuliahnya apa dan sebagainya. Lalu mulai harus mengambil mata kuliah di luar prodi karena ada program kurikulum MBKM gitu. Nah, itu untuk mencapai tujuan Anda mencapai lulus sebagai sarjana. Yang namanya sarjana itu harus melewati minimal misalnya 140 SKS yang harus diselesaikan. Dan tidak ada yang nilainya misalnya E misalnya. Nah, itu kan untuk mencapai tujuan itu. Regulasi itu dibentuk seperti itu. Kalau kita bicara dalam pilar kelembagaan sebagai regulatif sistem. Lalu regulatif sistem juga bilang bahwa dari hal tersebut, alur koordinasi, tugas, fungsi, dan struktur tanggung jawab pekerjaan dapat ditentukan agar tidak terjadi tumpang tindih serta mengurangi terjadinya ketidakpastian. Gitu. Jadi kelembagaan yang menganut dalam regulatif sistem justru nanti akan semakin teratur apa yang mau dikerjakan gitu. Misalnya tadi kalau kita bicara dalam konteks kelembagaan pendidikan, lalu wujudnya adalah perguruan tinggi, itu justru fungsinya itu menjadi terat, jadi bisa berjalan dengan baik karena ada regulatif sistem itu. Siapa yang jadi rektor, siapa yang jadi dosen, siapa yang jadi konselor, siapa yang jadi mahasiswa, siapa jadi petugas yang melayani untuk absensi, ya, untuk daftar hadir misalnya. Nah, itu semuanya bisa terwujud dari proses regulatif sistem gitu. Jadi agar tidak terjadi tumpang tindih, ini dosen apa staf pelayanan misalnya, administrasi kok mengerjakan dua-duanya gitu misalnya, ngajar iya, tugas administrasi iya gitu. Nah, itu kalau dalam konteks regulatif sistem itu menjadi sebuah kondisi yang tidak ideal untuk sebuah kelembagaan gitu. Nah, logika institusi yang melatar belakangi pilar adalah instrumental gitu. Jadi memang ada perangkatnya gitu untuk mencapai tujuannya itu. Jadi pandangan ini memang bahwa individu membuat aturan dan aturan tersebut mereka yakini akan mampu membantu mereka dalam mencapai tujuan. Tadi kembali kepada regulatif ya, regulatif itu kan aturan. Maka
ketika kita bicara sistem norma, menurut Harton tadi gitu ya, bahwa dalam kelembagaan sistem norma itu untuk mencapai tujuan gitu. Maka dalam konteks pilar regulatif gitu, instrumental itu menjadi penting. Apa sih aturan yang dibangun? Lalu para individu mematuhi aturan karena mereka ingin menghindari sanksi atau mendapatkan penghargaan. Jadi dalam kelembagaan misalnya sistem norma itu tidak hanya mengatur sanksi gitu. Misalnya bagi yang melanggar itu nanti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Tapi bagi yang ketika kita bicara sistem norma, maka sebenarnya itu mengandung sebuah penghargaan juga gitu ya. Misalnya kalau di dalam kampus kan ketika Anda mengerjakan soal ujian dengan nilai tertentu, Anda akan mendapatkan penghargaan nilainya misalnya A gitu dan seterusnya gitu. Atau Anda punya prestasi tertentu, itu akan mendapatkan bagaimana pengaturan penghargaan. Jadi di sini bahwa individu dalam bertindak itu ketika mematuhi aturan ya dalam rangka menghindari sanksi dan untuk mendapatkan penghargaan. Sebab mekanisme dalam perilaku adalah bersifat koersif dan memunculkan ketakutan. Jadi kelemahan dari regulatif sistem ini adalah kelembagaan nanti akan bersifat memaksa gitu ya. Sehingga karena bersifat memaksa akan memunculkan ketakutan tertentu. Misalnya kasus di IPB misalnya, bagi mahasiswa yang tidak masuk selama 3 kali dalam 1 semester, maka dia dianggap tidak lulus gitu. Sehingga mau tidak mau ketika Anda masuk di IPB sebagai mahasiswa, ya Anda mau nggak mau harus patuh atau harus mengikuti aturan itu. Kenapa? Karena sifatnya koersif, memaksa Anda untuk mengikuti itu. Kalau enggak ya Anda akan mendapatkan sanksi. Misalnya contoh kasus ya tidak lulus di mata kuliah tertentu karena Anda tidak masuk 3 kali pertemuan dalam 14 pertemuan itu. Lalu para ahli ilmu politik menjelaskan pilar regulatif atau legislasi merupakan proses yang berkesinambungan melalui 3 dimensi, yaitu obligasi, presisi, dan delegasi. Itu kita bicara regulatif sistem. Lalu bagaimana kalau kita bicara normatif sistem, pilar yang kedua gitu ya. Sistem ini memberikan penekanan pada penggunaan dimensi preskriptif, evaluatif, dan kewajiban obligatori pada kehidupan sosial. Sistem normatif ini di dalamnya terdapat aspek nilai dan norma. Gitu. Kalau kita bicara regulatif itu berarti regulatif sistem berarti kita bicara instrumental, kita bicara bahwa ada aturan yang dibentuk. Kalau ini lebih kepada sistem norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi aspek nilai merupakan konsepsi dari preferensi standar perilaku yang diakui bersama tentang baik atau buruknya suatu hal. Jadi kalau kita bicara tadi misalnya regulatif misalnya atau aturan itu kalau dibandingkan nilai dan norma itu juga aturan gitu. Tapi tingkatannya jauh lebih tinggi gitu nilai dan aturan itu. Kenapa? Karena sanksinya itu ada 2, sanksi sosial dan sanksi moral gitu. Misalnya Anda ketika sanksi moral itu misalnya gini, oh ya Anda berlaku curang misalnya, maka Anda akan dikeluarkan dari kelompok Anda misalnya gitu. Dan seterusnya gitu. Nah itu sanksi moral. Jadi ada sanksi sosialnya juga gitu. Oke, ini tadi ada dari Willy. Menurut saya kelembagaan adalah satu sistem badan baik formal maupun informal dengan aturan-aturan yang mencapai tujuan. Ya, tadi udah kita bahas di depan bahwa ketika kita bicara kelembagaan itu ya kita bicara sistem norma yang baik itu formal maupun informal. Atau kita akan bicara misalnya bentuknya gitu ya, bahwa kelembagaan itu ada formal itu artinya apa? Memang dibentuk gitu. Dalam artian ada aturan tertulisnya gitu. Ciri formalitas itu kan gitu, ada aturan tertulis, tapi bisa juga informal. Ada aturan yang tidak tertulisnya gitu. Misalnya
Kalau kita bicara kelembagaan, misalnya tadi kalau kita bicara kelembagaan preman pasar misalnya, itu kan tidak ada aturan tertulisnya, tapi ada aturannya gitu. Jadi ada aturan yang bermain antar preman itu. Nah itu kita bicara yang informal gitu. Atau kelembagaan misalnya kelembagaan petani, kelembagaan adat petani misalnya, ya itu secara aturan tertulisnya barangkali lebih sedikit dibanding dengan aturan yang tidak tertulisnya, tapi sebagai anggota kita paham. Makanya kelembagaan kita bicara sebagai sebuah sistem norma yang dibentuk atau sistem norma yang baik itu formal maupun formal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kembali ke pilar kelembagaan yang kedua tentang normatif sistem, ini sistem normatif ini ada di dalamnya adalah aspek nilai dan norma. Jadi kembali dalam definisi kelembagaan itu kan kita bicara sistem norma ya. Nah konsep nilai itu adalah konsepsi dari preferensi standar perilaku yang diakui secara bersama. Nilai merupakan suatu keyakinan pribadi seseorang tentang apa yang harus diperjuangkan dan bagaimana seseorang harus bersikap dalam kehidupan sosial. Jadi, kalau kita bicara untuk topik kuliah kita misalnya, penguatan kelembagaan, kalau dalam sisi regulatif sistem, maka penguatan kelembagaan yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun instrumental itu, gitu ya, bagaimana membangun agar individu itu mematuhi aturan yang berlaku di dalam kelembagaan sehingga terjadi penguatan dari kelembagaan itu. Apakah misalnya diberikan sanksi yang tegas misalnya sehingga ya anggotanya itu ya terpaksa melakukan, meskipun kadang kita bicara misalnya oh ini kan terpaksa, mana bisa melakukan, bisa jadi terjadi penguatan kelembagaan gitu. Atau kita melakukan apresiasi, memberikan penghargaan gitu. Ini yang kita lakukan dalam regulatif sistem. Tapi kalau kita bicara normatif, ya kita bicara bahwa ada aspek nilai dan norma. Gitu. Kalau nilai tadi konsepsi dan dari preferensi standar perilaku, kalau norma adalah spesifikasi bagaimana sesuatu harus diselesaikan. Norma mendefinisikan cara yang sah untuk mencapai tujuan. Sistem normatif mendefinisikan kesuksesan dari sebuah target capaian. Jadi ini menurut Scott. Lalu norma merupakan aturan informal dan kepercayaan bersama di mana sebuah grup atau kelompok gitu ya mencoba membangun perilaku dari anggotanya gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara tadi regulatif itu aturan yang lebih sifatnya formal tertulis gitu ya. Tapi kalau kita bicara normatif itu lebih kepada aturan yang sifatnya informal gitu. Meskipun tidak tertulis, kita sudah tahu bahwa oh ya, ketika ada air dari sumbernya itu ada secara informal ada pengaturannya sehingga semua petani mendapat bagian yang sama ataupun bagian yang adil sesuai dengan kebutuhan dari lahannya misalnya. Nah, sekarang kan itu diterjemahkan dalam konteks digital, bagaimana membuat smart irrigation gitu ya, smart and precision irrigation gitu. Jadi kita lihat itu misalnya dalam konteks pertanian. Nah itu kan sebenarnya kita bicara aturan informal yang dipindahkan dalam sistem digital gitu, sistem dengan menggunakan teknologi gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Lalu beberapa nilai dan norma berlaku untuk semua anggota pada sebuah institusi. Namun ada juga yang hanya berlaku untuk individu atau posisi tertentu gitu. Jadi norma dan nilai itu ada yang berlaku umum untuk semua anggota, tapi ada juga yang berlaku khusus. Misalnya kalau kita bicara tadi kelompok masyarakat adat misalnya, tentu untuk masyarakat, untuk ketua adatnya aturan nilai dan normanya itu berbeda dengan anggota dari kelompok adat itu gitu. Jadi memang karena ada struktur yang berbeda, maka ada sebuah aturan atau sebuah nilai dan norma yang berlaku yang berbeda buat seseorang tadi gitu. Sehingga penerapan nilai dan norma memberikan status dan peran pada anggota
sebuah institusi. Jadi pada poin sebelumnya dikatakan bahwa norma dan perilaku, nilai dan norma itu berlaku juga untuk dalam konteks tertentu gitu ya, untuk posisi tertentu. Maka ketika kita bicara penerapan nilai dan norma memberikan status peran pada anggota. Jadi misalnya yang namanya dosen itu ya datang tepat waktu misalnya, atau namanya mahasiswa itu dia datang ke kelas itu adalah 15 menit sebelum dimulai. Nah, itu kan akan memberikan status atas peran yang dimiliki oleh anggota. Jadi nilai dan norma ini dimaksudkan untuk memberikan tujuan dan mandat yang sesuai untuk individu tertentu sesuai dengan posisi sosial tertentu. Jadi nilai dan norma itu akan menentukan seseorang itu pada posisi sosial tertentu, apakah dia sebagai ketua adat atau sebagai anggota adat. Misalnya cara sederhananya kita bagi seperti itu. Misalnya kalau dalam kelembagaan petani misalnya, oh iya dia sebagai ketua kelompok misalnya, atau sebagai anggota, atau sebagai bendahara. Nah itu mengatur itu. Jadi kita bicara regulatif sistem. Lalu pilar yang ketiga dari kelembagaan itu adalah cultural cognitive system. Jadi menurut Meyer, Powell dan Scott mengatakan bahwa unsur kultural kognitif pada sebuah kelembagaan menekankan pada konsepsi bersama yang membentuk sifat realitas sosial dan menciptakan bingkai di mana sebuah makna itu dibuat. Gitu. Jadi pendekatannya lebih kepada budaya. Gitu. Budaya pada institusi merupakan social knowledge yang diakui bersama dalam suatu institusi mengenai aturan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk sikap serta perilaku anggotanya. Jadi unsur kognitif, kultural kognitif pada sebuah institusi, menurut Scott, terdiri dari simbol yang terwujudkan dalam kata-kata, tanda, dan gestur. Jadi misalnya kalau kita bicara dalam masyarakat kita misalnya, di rumahnya misalnya ada bendera kuning, maka itu kan ada tanda-tanda gitu ya, bahwa di situ di komunitas tertentu bendera kuning itu berarti mencirikan bahwa di situ ada orang yang keluarganya atau anggota orang yang tinggal dalam rumah itu ada meninggal gitu. Nah itu kan sebuah simbol gitu. Secara kultural dimaknai oleh anggotanya gitu. Tapi tanda itu akan berbeda ketika kita bicara pada masyarakat yang berbeda juga gitu ya. Jangan misalnya bendera kuning di tempat lain itu bukan orang, ada orang yang meninggal misalnya, tapi ada orang yang lahiran misalnya gitu. Jadi tergantung pada konteks karena ini kultural gitu ya, tergantung pada konteks masyarakatnya. Budaya memainkan peran penting karena memberikan aturan main bagi institusi gitu. Jadi kembali lagi pada definisi kelembagaan tadi bahwa sistem norma gitu. Jadi kalau kita bicara regulatif itu lebih ke sistem aturan, lalu kita normatif itu lebih kepada nilai dan norma, maka pada kultural kognitif ini kita pada budaya apa yang wujud yang ada di dalam kelembagaan itu. Jadi kalau kita bicara budaya itu memiliki perannya menentukan, memberikan perbedaan antara organisasi. Jadi kalau misalnya tadi dibilang, oh ya kelembagaan itu adalah sebuah badan yang sifatnya sistem badan yang informal dan atau formal misalnya. Nah, dengan adanya budaya di dalam kelembagaan itulah yang membedakan apakah itu sebagai kelembagaan atau organisasi, karena berbeda gitu ya, kelembagaan dan organisasi. Kedua, budaya menyampaikan rasa identitas bagi anggotanya. Maksudnya apa? Tadi kan sudah disampaikan bahwa nilai dan norma itu berlaku untuk umum juga, tapi juga berlaku untuk hal khusus, sehingga itu mencirikan identitas tertentu gitu.
Misalnya yang namanya tokoh adat itu harus pakaiannya misalnya putih-putih misalnya gitu ya. Nah, itu kan identitas gitu. Lalu yang ketiga, budaya memfasilitasi komitmen bersama yang lebih besar daripada kepentingan individu. Jadi ini yang menjadi ciri bagaimana budaya memberikan aturan main dalam kelembagaan. Lalu budaya dapat dibentuk oleh nilai-nilai yang dikenalkan oleh pimpinan pada sebuah institusi. Jadi apa yang berlaku di satu masyarakat gitu ya, belum tentu itu menjadi hal yang berbeda. Belum tentu itu menjadi hal yang sama, mas saya, di masyarakat yang lain. Karena apa? Karena budaya itu kan dibentuk oleh nilai-nilai yang dikenalkan gitu ya di awal gitu misalnya gitu. Pada masyarakat-masyarakat yang berbeda gitu. Tadi sudah diberikan ilustrasi misalnya gitu ya. Yang namanya bendera kuning mungkin gitu ya bagi secara umum masyarakat Sunda yang ada di Jawa Barat maupun di tempat lain memaknainya sebagai sebuah tanda bahwa ada orang yang meninggal. Maka sebaiknya bagaimana itu sudah bisa dilakukan itu. Tapi pada masyarakat yang lain yang namanya bendera kuning itu belum tentu dimaknai sebagai sebuah adanya orang yang meninggal tadi. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, kalau mau dibuat perbedaan dari ketiga pilar kelembagaan itu, ada dasar kepatuhan, ada basis aturan, ada mekanisme, ada logika, lalu ada indikator, lalu ada basis legitimasi, misalnya gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara basis legitimasi, misalnya regulatif sistem itu lebih disanksi secara hukum gitu. Kenapa? Karena aturan tertulisnya jelas. Indikatornya apa? Ada aturan, ada hukum, ada sanksi gitu. Lalu logika berpikirnya itu menggunakan instrumentalis gitu. Perangkat-perangkat tertentu gitu. Mekanisme pemaksaan gitu. Basis aturan regulatif gitu. Lalu dasar kepatuhannya kelayakan. Jadi ini yang mencirikan ketika kelembagaan itu dominan di regulatif sistem. Lalu kalau kita bicara normatif sistem, maka dasar kepatuhannya adalah kewajiban sosial, basis aturannya adalah ekspektasi mengikat, mekanisme adalah normatif tadi norma dan nilai, logikanya adalah sebagai sebuah bentuk kepatuhan. Nah, indikator yang muncul dari normatif sistem adalah sertifikasi dan misalnya gitu, dan akreditasi. Basis legitimasinya lebih secara moral dibanding dengan secara hukum. Sementara kalau kita bicara kultural cognitive system itu kita bicara di situ dasar kepatuhannya adalah kebenaran atau kesepahaman bersama, lalu basis aturannya adalah sistem konstitusi, lalu mekanismenya adalah meniru gitu ya. Kenapa? Karena disosialisasikan kan gitu. Logikanya ortodoksi, indikatornya adalah keyakinan bersama, tindakan logis yang diakui bersama, lalu basis legitimasinya adalah dipahami, dikenali, dan didukung oleh budaya. Jadi ini yang membedakan bagaimana ketiga pilar itu bermain di dalam sebuah kelembagaan. Penjabaran ketiga pilar di atas memahamkan kita bahwa keberadaan pilar berperan penting bagi institusi. Pilar-pilar tersebut harus terintegrasi satu dengan lainnya. Jika salah satu pilar bermasalah, maka akan menimbulkan masalah bagi institusi. Gitu. Jadi kalau kita bicara apakah ketiga pilar itu harus ada? Nah, kalau dalam pandangan ini memang ketiga pilar itu ada karena instrumentasinya beda-beda gitu ya. Ketika kita bicara kelembagaan tertentu, budaya apa yang muncul itu biasanya ada. Tadi disampaikan bahwa di dalamnya itu adalah ada budaya berbeda dengan organisasi. Gitu. Kalau organisasi itu bukan misalnya kita bicara budaya organisasi, iya ada budaya organisasi, tapi bukan budaya dalam konteks
budaya secara sosial gitu. Nah, kalau kita bicara kelembagaan, maka kita bicara sebenarnya budaya dalam konteks sosial tadi. Gitu. Jadi memang ketiga pilar itu saling terintegrasi dan menciptakan sebuah kelembagaan yang bisa berjalan sesuai dengan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang disampaikan. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa kelembagaan adalah sebuah organisasi, maka kita bisa apa namanya memberikan konteks yang berbeda gitu. Yang namanya kelembagaan dan organisasi itu berbeda gitu. Antara lembaga, institution dengan organization itu berbeda. Jadi pada slide ini misalnya kita bicara misalnya lembaga gitu ya. Merupakan hal-hal yang menjadi penentu dalam perilaku manusia memenuhi kebutuhannya. Tadi sistem norma dan nilai untuk mencapai tujuan tertentu. Berupa norma yang dalam nilai-nilai dapat berupa aturan formal maupun non formal, atau informal gitu ya. Keseluruhan ini menjadi pedoman dalam berperilaku aktor, individu dan organisasi, memberikan peluang atau empower, namun sekaligus membatasi atau constraint terhadap aktor. Nah, bedanya dengan organisasi apa gitu, sehingga kita bisa tahu oh ya ini kelembagaan apa organisasi gitu ya. Misalnya kalau kita bicara di kampus misalnya ada yang namanya badan eksekutif mahasiswa. Nah, itu adalah organisasi. Tapi kalau kelembagaannya apa? Kelembagaan kemahasiswaan gitu. Itu apa namanya kelembagaannya gitu. Yang mengatur bagaimana BEM, bagaimana DPM dan seterusnya di dalam kelompok itu. Maka ketika bicara organisasi itu adalah kelompok sosial yang sengaja dibentuk oleh sekelompok orang, memiliki anggota yang jelas, dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan mencapai aturan yang dinyatakan dan memiliki aturan yang dinyatakan secara tegas. Biasanya tertulis. Jadi organisasi aturannya itu biasanya tertulis gitu. Jarang ada organisasi yang tidak tertulis gitu. Sehingga itu akan membedakan dengan kelembagaan. Organisasi adalah aktor sosial dalam masyarakat sebagaimana individu. Contohnya koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok wanita tani itu adalah organisasi. Nah, di sini maka kelembagaan adalah segala hal yang berkenaan dengan lembaga seperti kelembagaan pemasaran, kelembagaan keuangan misalnya gitu. Kalau kita bicara kelembagaan keuangan ya dalam konteks pertanian apa saja, misalnya ya tengkulak itu kan bagian dari kelembagaan pertanian. Atau misalnya yang sekarang gitu ya, crowdfunding di bidang pertanian misalnya. Nah, itu kan juga kelembagaan keuangan gitu. Kalau kita bicara kelembagaan, tapi wujudnya apa? Organisasi crowdfunding untuk pertanian misalnya. Tapi kalau keorganisasian adalah hal-hal yang berkenaan dengan organisasi. Misalnya perihal kepemimpinan dalam organisasi, keanggotaan, manajemen, keuangan organisasi, kapasitas organisasi, serta relasi dengan organisasi lain. Jadi ini yang membedakan. Jadi setelah kuliah ini saya berharap rekan-rekan bisa memahami dan membedakan sebenarnya antara organisasi dan kelembagaan itu berbeda. Gitu. Di depan-depan tadi sudah dijelaskan apa saja pilar dari kelembagaan misalnya. Organisasi itu berbeda dengan kelembagaan meskipun gitu ya. Kalau kita bicara dalam sosiologis itu ada tingkatan bahwa ada mulai dari individu, kelompok, lalu organisasi, lalu kelembagaan gitu. Jadi lalu kelembagaan itu ada komunitas gitu, tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi ketika kita bicara kelembagaan itu bisa jadi salah satunya adalah organisasi, tapi bentuk organisasi atau organisasi itu berbeda dengan kelembagaan. Itu tidak bisa disamakan antara organisasi dengan kelembagaan. Tapi kalau misalnya gitu ya, kita bilang bahwa organisasi itu memang muncul bagian dari kelembagaan itu bisa. Gitu. Jadi artinya apa? Bahwa salah satu bentuk yang muncul ketika kita bicara kelembagaan itu ya wujudnya yang bisa kita lihat ya koperasi misalnya, organisasi yang ada di dalam masyarakat tertentu. Nah, ini kita bicara bagaimana
melakukan gitu ya, membedakan antara lembaga dan organisasi. Dari sini ada pertanyaan gitu, kalau saya berikan kesempatan gitu, barangkali ada yang bertanya. Boleh juga kalau misalnya mau langsung gitu ya, sharing misalnya, punya pandangan seperti ini gitu ya. Ya enggak, ya saya persilahkan gitu. Sepertinya ada yang ingin bertanya, Pak. Ada yang Oke, raise hand. silahkan. Ada yang Baik, Pak. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Sri Indah. Kebetulan saya dari IPB juga, SKPM juga. Di sini saya izin bertanya atau mungkin sharing entahlah ya, apa gitu nanti. Jadi kan ketika suatu norma itu misal kayak di Padang itu kan norma dan ya normanya itu begitu kuat, ataupun misal di Aceh gitu Pak. Untuk norma-norma tersebut normanya itu kan bagaimana untuk yang 3 pilar tadi gitu Pak, antara norma dengan yang regulatif itu digabung gitu Pak. Jadi misalkan ketika di Aceh itu kan Pemda itu jadi mengeluarkan sebuah regulasi karena ada norma itu yang sudah lahir di masyarakat gitu kayak. Ataupun misalkan di Padang atau mungkin maaf Pak, mohon koreksiannya gitu. Di Padang juga cerita teman saya terkait tanah adat dan lain-lain itu selain diatur dalam kegiatan adat, tapi itu juga diatur juga dalam regulasi yang dibuat oleh Pemda setempat karena melihat adanya norma-norma yang ada gitu. Apakah pilar-pilar itu misalkan mungkin tidak dominan satu sama lain, malah justru mereka apa ya, berkolaborasi gitu, membuat kan kalau tadi kan mungkin saya nangkapnya ketika di masyarakat mungkin ada beberapa pilar yang memang mendominasi. Apakah mungkin gitu beberapa 3 pilar tersebut itu malah justru berkolaborasi membentuk aturan atau tata norma di masyarakat. Seperti itu aja Pak. Terima kasih. ya, terima kasih buat Sri Indah ya. Ya, ya ini tadi si Scott kan bilang bahwa dalam kelembagaan itu ada 3 pilar itu, dan pilar-pilar tersebut harus terintegrasi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ketika kita bicara pada masyarakat misalnya ya Aceh misalnya, meskipun saya baru ke sana sekali gitu, sempat berdiskusi juga gitu. Bagaimana norma-norma yang sifatnya di sini lebih kepada kultural kognitif gitu, budaya, itu kemudian diangkat sebagai sebuah, kemudian menjadi regulatif sistem gitu. Jadi misalnya tata aturan orang berinteraksi misalnya di Aceh itu berangkat dari budaya yang sudah selama ini ada. Misalnya di Padang misalnya ada budaya pengelolaan tanah adat misalnya, atau nagari misalnya kalau sebutannya begitu. Nah itu kan juga bagaimana berangkat dari sebuah ini cultural cognitive system, kemudian menjadi normatif system, dan diperkuat dengan regulatif system gitu. Jadi bagaimana nagari itu diatur gitu ya. Kalau di Aceh itu namanya gampong, kalau yang di Bali itu namanya apa ya? Lupa sih. Kalau tingkat desa itu. Jadi kalau di Padang itu, di Minang itu namanya nagari, kalau di Aceh itu namanya gampong gitu ya. Di Jawa itu namanya desa gitu. Nah, itu kan sebenarnya berangkat dari sebuah budaya yang sudah ada di situ. Nah, cuman kemudian secara kelembagaan pengelolaannya gitu. Kembali lagi bahwa kita bicara kelembagaan itu wujudnya itu yang bisa kita rasakan adalah norma dan nilai yang tata aturan yang mengikat kita dalam berperilaku. Nah, budaya yang muncul itu kemudian diadopsi ataupun digunakan sebagai sebuah regulatif system misalnya, bahwa itu menjadi sebuah instrumental gitu ya. Sebuah alat gitu ya, sebuah alat
bagaimana orang harus bertindak. Sehingga ada sanksi dan ada penghargaan. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya, apakah misalnya ada yang lebih dominan, ada yang lebih tidak dominan, yaitu menjadi sesuatu yang wajar gitu di dalam sebuah kelembagaan. Mana yang mendominasi dan sebagainya, karena semua berangkat dari pemahaman bersama bahwa kalau dalam kelembagaan itu ada 3 pilar tadi, regulatif sistem, normatif sistem, dan cultural cognitive system gitu. Nah, dari sini kita bisa punya pandangan bahwa pilar-pilar tersebut memang harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Misalnya gini, ada budaya tertentu misalnya. Budaya itu tidak bisa berjalan, misalnya bukan tidak bisa berjalan, akan berjalan optimum kalau misalnya ada sistem sanksi gitu. Nah, sistem sanksi kan diatur dalam regulatif sistem gitu. Meskipun dalam budaya sendiri itu sebenarnya juga mengatur sanksinya gitu. Tapi kalau kita bicara yang lebih formalnya gitu, yang lebih terlihat gitu ya, di dalam regulatif sistem itu ada sistem sanksi dan sistem penghargaan yang memperkuat adanya pilar-pilar yang lain. Jadi apakah saling terintegrasi, saling terkolaborasi, ya memang kelembagaan itu akan bisa berjalan dengan baik kalau dia sudah saling terintegrasi, sehingga fungsinya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu pandangan saya gitu, bahwa ketiga pilar tadi, baik regulatif, normatif maupun kognitif kultural kognitif itu ya memang ada di dalam kelembagaan dan fungsinya saling terintegrasi. Kapan misalnya budaya yang lebih kuat, kapan yang lebih dominan regulatif, kapan yang lebih dominan normatif, itu sebenarnya secara kelembagaan itu dia sudah terjadi pengaturan sendiri yang saling terorganisasi. Jadi itu barangkali pandangan dari saya. Atau ada pendapat lain dari rekan-rekan yang ada di sini, saya persilakan misalnya kalau mau sambil menggunakan fitur raise hand boleh gitu dan seterusnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, pertanyaannya bagaimana melakukan penguatan kelembagaan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ini dalam konteks ini pengalaman empiris saya gitu ya. Bagaimana terjadi penguatan dalam kelembagaan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendorong tumbuhnya partisipasi anggota. Jadi sebuah kelembagaan bisa tumbuh, bisa semakin kuat, bisa semakin solid misalnya kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang misalnya. Itu kenapa? Karena tumbuhnya partisipasi anggota gitu. Jadi bagaimana kita mendorong partisipasi anggota itu? Yang pertama, ada kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan berpartisipasi, orang akan cenderung berpartisipasi. Tapi kalau kesempatan aja tidak ada, maka dia tidak mungkin akan melakukan partisipatif misalnya gitu. Di situ misalnya adanya kesempatan itu tersedianya sumber daya alam, pasar yang terbuka, modal, sarana prasarana, dan lapangan pekerjaan. Jadi itu adalah contoh ketika kita bicara adanya kesempatan, ketersediaan sumber daya alam misalnya. Pasar yang terbuka misalnya. Ketika pasar terbuka itu partisipasi dalam kelembagaan ekonomi akan terbuka misalnya. Ketersediaan modal juga sama. Lalu adanya kemampuan gitu. Jadi tersedianya pengetahuan, keterampilan dan sikap mental dari masyarakat terkait gitu. Jadi tidak cukup misalnya oh ya fasilitator misalnya kemarin misalnya udah kuliah misalnya sebelumnya dengan fasilitator gitu ya. Bagaimana kuliah terkait dengan bagaimana fasilitasi gitu. Kan salah satunya adalah bagaimana mendorong partisipasi kan. Dengan adanya apa? Dengan memberikan kesempatan, dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh dari anggota.
Maka untuk menjadi penguatan dalam anggota itu, salah satunya dengan mendorong tumbuhnya partisipasi anggota adalah dengan adanya kemampuan. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental dari masyarakat yang terkait. Jadi bagaimana pengetahuan itu dimiliki, maka perlu adanya upaya-upaya pendampingan. Lalu bagaimana keterampilan itu bisa tertransfer misalnya antar satu orang dengan satu orang yang lain, itu juga harus adanya kemampuan. Nah, yang terakhir adanya kemauan. Sudah punya akses, sudah ada kesempatan, sudah ada kemampuan. Tapi kalau nggak ada kemauan, sama aja gitu. Tidak mampu mendorong adanya partisipasi. Jadi motivasi atau dorongan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, sama juga misalnya gini. Anda ikut MBKM misalnya, partisipasi dalam proses MBKM. Kesempatannya kalau nggak ada, misalnya nih, kesempatan nggak ada, contohnya gimana? Ya misalnya, oh iya, syarat minimal harus mahasiswa aktif semester 3. Anda masih semester 1-2 misalnya. Maka ya Anda tidak akan bisa berpartisipasi. Kenapa? Kesempatannya Anda tidak punya gitu untuk berpartisipasi. Kemampuan Anda bisa nggak? Bisa. Misalnya Anda bisa beli kuota untuk Zoom, Anda bisa untuk malam-malam kuliah, Anda punya pengetahuan juga, gitu. Ada kemampuan, tapi kesempatan tidak ada. Kenapa? Karena Anda belum semester 3. Gitu. Lalu kesempatan Anda sudah semester 3 ke atas misalnya, punya kemampuan yang mumpuni dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gitu. Tapi kalau Andanya mageran atau memang generasi rebahan misalnya gitu ya, tidak ada kemauan gitu ya, maka ya partisipasi itu juga tidak akan terdorong secara optimal gitu, Jadi motivasi atau dorongan yang dimiliki oleh masyarakat untuk partisipasi. Jadi di sini kita memahami bersama bahwa 3 hal ini menjadi persyaratan bagaimana orang mendorong tumbuhnya untuk partisipasi anggota. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mendorong dan membimbing anggota agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Gitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita sebagai, kalau kita bicara konteks fasilitator, kita sebagai orang luar apa? Ya kita punya kemampuan yang mampu untuk mendorong ataupun membimbing anggota dalam kelembagaan itu. Gitu. Lalu yang kedua adalah menumbuh kembangkan kelembagaan melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan. Misalnya kalau kita bicara penguatan kelembagaan ekonomi gitu. Jadi memfasilitasi proses bantuan gitu. Akses permodalan misalnya di sini kan MBKM industri benih gitu. Anda bagaimana bisa petani mewujudkan industri benih saja, bisa mewujudkan industri benih kalau misalnya modalnya nggak punya gitu. Maka itu menjadi tugas rekan-rekan yang ikut kuliah ini, bagaimana memfasilitasi agar akses permodalan itu misalnya muncul, sehingga partisipasinya bisa terlibat, sehingga penguatan kelembagaannya juga bisa terjadi. Ini peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi, dan pembinaan kepada organisasi kelompok. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas SDM. Jadi tidak cukup dengan melakukan pembimbingan, tidak cukup kembangkan kelembagaan atau peningkatan fasilitas gitu, tapi juga SDM-nya itu menjadi penting. Jadi bagaimana mendorong petani misalnya untuk menjadi lebih berdaya, lebih mampu untuk bernegosiasi dengan tengkulak misalnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu gitu ya? Ini ada 3 tipe perubahan dan karakteristiknya. Jadi kalau kita bicara mendorong untuk terjadinya penguatan, maka ini ada 3 bentuk. Apakah penguatannya bersifat transaksional gitu ya? Lalu bersifat transisional atau transformasional. Nah, ini beda-beda gitu. Sehingga apa yang kita ingin capai lebih pada tahap yang mana misalnya gitu. Jadi kalau transaksional ya berarti orientasinya apa? Lebih kepada cost benefit, biaya. Bagaimana, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mencapai penguatan kelembagaan tertentu gitu.
Nah, itu kalau kita bicara perubahan yang sifatnya transaksional. Jadi secara psikologis ya secara ekonomi itu gimana hitung-hitungannya gitu. Misalnya kita mau melakukan penguatan kelembagaan misalnya dengan memberikan pelatihan kepada anggotanya misalnya atau memberikan beasiswa misalnya untuk kuliah lagi, maka itu ya pertimbangan cost benefit gitu. Misalnya bersepeda ke taman untuk mendapatkan makanan gratis gitu. Misalnya bahwa ada prasyarat tertentu misalnya boleh gitu ya di taman mendapatkan makanan gratis, tapi syaratnya apa? Menggunakan sepeda, nggak boleh menggunakan motor ataupun mobil misalnya gitu. Gitu. Lalu perubahan yang sifatnya transisional itu pendekatannya lebih jangka waktu yang agak menengah gitu. Kalau yang kita bicara transaksional itu kan jangka pendek, maka kita bicara transisional itu bicara jangka waktu tertentu gitu ya. Lalu orientasinya itu tujuan untuk pencapaian prestasi gitu. Misalnya ini contohnya agak ekstrim gitu ya, berhenti minum minuman keras selama sebulan. Kenapa? Biar sehat misalnya. Itu lebih kepada tujuan yang ingin capai gitu. Nah, kalau yang transaksional itu kan, oh ya, pertimbangannya secara cost benefit gitu, ekonomi gitu. Oh ya, saya naik sepeda ke taman biar apa? Biar dapat makanan gratis gitu, ekonomi aja gitu. Misalnya. Atau saya misalnya kalau yang transisional gitu, saya diet gitu ya, mengatur pola makan, tujuannya apa misalnya? Ya untuk mencapai tubuh yang ideal. Nah, butuh waktu jangka panjang tertentu, gitu. Beda dengan yang sifatnya transaksional. Nah, yang jauh lebih panjang proses perubahannya adalah transformasional. Perubahan yang mengubah sepenuhnya penampilan ataupun karakter suatu atau seseorang agar menjadi yang lebih baik. Misalnya gini, sudah ada kelompok tani, maka perubahan transformasional apa? Menjadi sebuah BUMDes misalnya, BUMDes pertanian. Nah itu kan bentuknya udah sangat berubah jauh gitu dari bentuk aslinya. Gitu. Yang tadinya sebagai sebuah koperasi dengan nilai-nilai koperasi menjadi sebuah badan usaha milik desa yang nilai-nilainya adalah nilai-nilai korporasi, industri gitu. Nah itu kita perubahan transformasional. Maka proses pengelolaan kelembagaan bisa kita bangun ke arah sana. Misalnya salah satunya dengan transformasional gitu. Bagaimana memfasilitasi kelompok tani menjadi sebagai sebuah badan unit bisnis gitu. Lalu pergeseran bisa berupa paradigma, tidak terbatas, identitas kemajuan gitu ya. Lalu sifat alaminya terarah, lebih personal, secara psikologis adalah spiritual. Misalnya menjadi seorang pemaaf sejak saat ini, contoh sederhananya gitu ya. Bagaimana perubahan transformasional gitu ya. Atau kalau misalnya dalam konteks kita, kampus Sawah Merdeka itu dari kelompok tani menjadi sebuah organisasi bisnis. Nah itu kan juga transformasional, perlu waktu. Atau dari yang sifatnya kelompok tani menjadi sebuah badan usaha milik desa dalam bidang pertanian, misalnya itu perubahan yang transformasional. Nah, kuliah kita itu aja, gitu ya. Pertama kita memahami apa itu kelembagaan, lalu yang kedua adalah memahami ada berapa pilar, ada 3 pilar dalam kelembagaan, yaitu regulatif, normatif, dan kultural kognitif. Lalu kita bicara bagaimana penguatan kelembagaan. Kalau kita merujuk pada kelembagaan yang ada di pertanian. Lalu penguatan kelembagaan itu arahnya adalah proses perubahan. Perubahan dalam kelembagaan itu. Apakah perubahan sifatnya transaksional ataupun sampai transisional maupun sebagai transformasional. Nah, itu tergantung dari rekan-rekan ini gitu. Di dalam konteks pendampingan di lapang, mana yang perubahan yang mau ingin dicapai gitu. Misalnya, oh iya, perubahan sifatnya di sini misalnya transaksional misalnya. Oh iya, petani kita dorong agar menggunakan pupuk organik misalnya. Tapi perubahan itu
pada tahap awal dilakukan dengan yang sifatnya transaksional gitu. Ya, petani yang mau 80% lahannya pakai organik, maka mendapatkan insentif sekian juta. Nah, itu pertimbangan yang transaksional. Tapi kalau transformasional adalah, oh iya, kita sistem bertaninya sudah tidak sehat lagi gitu untuk unsur hara tanah. Justru malah menjadi pencemaran terhadap tanah karena menggunakan pupuk anorganik yang terlalu banyak gitu. Nah, perubahan yang sifatnya transformasional itu adalah perubahan misalnya tadi menggunakan pupuk organik gitu untuk pertaniannya. Kan nggak bisa langsung gitu ya. Yang sifatnya transformasional itu nggak bisa langsung terjadi gitu karena kebiasaannya sudah lama atas sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut gitu. Nah, di sini penguatan kelembagaannya ke arah sana. Saya kira itu Mbak Celvi, barangkali kita lanjut diskusi sekitar 5 atau 10 menit gitu ya. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sekian gitu. Silahkan, ini Nur Hayati dari IPB. Oh ya baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Nur Hayati dari mahasiswa IPB. Izin bertanya Bapak terkait perubahan terhadap karakteristik ini, menurut Bapak seurgent apa gitu? Perubahan ini harus terjadi. Maksudnya kenapa perubahan ini harus terjadi gitu? Kadangkala dari sebuah perubahan itu malah ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan gitu Bapak. Nah, kemudian mungkin apa dampaknya dari seorang petani ataupun misalnya suatu kelembagaan itu apabila tidak mengalami perubahan gitu. Bisa dibilang keterlambatan perubahan. Mungkin sekian Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nur Hayati. Ya, apakah akan terjadi perubahan? Ya, bahkan kita diam pun akan terjadi proses perubahan. Misalnya gini, kebetulan saya sedang meneliti tentang sosiologi digital misalnya. Kita diam saja, proses digital itu terus menggerus kehidupan kita gitu. Mau tidak mau kita harus beralih menjadi proses terjadi perubahan. Begitu juga ketika di pertanian gitu ya. Dalam konteks petani, apakah memang harus mengalami perubahan gitu? Bahkan perubahan itu kan akan menyebabkan tentu iya gitu. Dalam waktu tertentu proses perubahan itu akan menyebabkan bisa jadi hal-hal yang merugikan gitu sebagai anggotanya. Kenapa? Karena kelembagaannya secara nilai dan normanya itu mengalami penyesuaian-penyesuaian dulu gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa lalu apakah harus berubah? Ya tergantung gitu ya. Kalau tujuan dari sebuah kelembagaan itu sudah beda orientasinya, maka harus mengalami perubahan. Misalnya gini, kelompok misalnya, kelompok tani misalnya. Kelompok tani itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu juga gitu, tapi dalam skala yang lebih kecil, yang dilayani juga terbatas gitu. Nah, karena tujuannya ini adalah untuk menjaga misalnya untuk membangun atau mensejahterakan petani dengan bisnis misalnya. Nggak cukup hanya dengan kelompok tani, tapi juga harus membuat sebuah badan usaha bisnis misalnya. Maka mau nggak mau kan harus melakukan perubahan. Nah, apakah ketika terjadi proses perubahan dari kelompok tani ke bisnis, organisasi bisnis itu ada sesuatu yang harus dilakukan? Itu pasti. Kenapa? Karena ada aturan yang lama ini harus diganti, sistem norma yang harus disesuaikan, lalu anggotanya juga harus menyesuaikan perilakunya, gitu. Sehingga semua itu akan terjadi. Maka tujuannya itu apa dulu, gitu. Kalau tujuannya masih bisa dicapai dengan kelompok tani, maka ya tidak perlu melakukan perubahan menjadi sebuah organisasi bisnis. Tapi kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya bahwa dengan kelompok tani itu tidak mampu menjangkau kebutuhan petani secara luas, maka mau tidak mau ya harus mengalami perubahan, misalnya dalam bentuk BUMDes misalnya. Sehingga apa? Kalau ada industri itu misalnya bikin benih itu menjadi lebih mudah gitu. Kalau kelompok kan misalnya benih yang bisa bikin benih nggak bisa, tapi tidak bisa diperjualbelikan misalnya. Tapi dengan menjadi sebuah organisasi bisnis maka itu bisa diperjualbelikan. Jadi itu
tergantung tadi gitu ya. Apa tujuan yang ingin dicapai dan apakah terjadi tujuan yang ingin dicapai itu. Kalau terjadi perubahan tujuan, maka sejauh mana bentuk dari sebuah organisasi, sebuah sistem sosial itu, kalau kita bicara sistem sosial berarti kelompok, organisasi, kelembagaan itu bisa mewadahi dari perbuatan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kelompok tani itu tidak mampu mewadahi dari tujuan yang berbeda, maka ya sudah saatnya harus mengalami perubahan. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.